Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi, teman-teman. Oke, mungkin eh, kita pagi ini kita akan membahas terkait dari sistem berkas organisasi eh, berkas magnetic tape dari kelompok 3. Jadi sebelum ke materi, kita kenalan dulu untuk personil-personilnya. Jadi yang pertama untuk tim yang pertama itu ada tim ketiga ya, sorry dengan saya Ismat Yulian. saya Rifan Tripaldi. Saya mau tadi Cerdaus. Oke, jadi untuk kelompok 3 baru ada 3 orang yang join. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, jadi apa itu magnetic tape? Jadi sebelum ke magnetic tape, kita flashback dulu nih sejarah magnetic tape itu pembuatan magnetic tape itu dibuat pada tahun 1920 oleh insinyur Jerman Fried Presen. Dia membuat pertama kali dari magnetic tape dengan kaset ataupun plastik dan kemudian dia ada perkembangan di tahun 1950 itu udah untuk menyimpan data komputer dan sekarang lebih canggih lagi gitu magnetic tape-nya. Nah, jadi apa itu magnetic tape? Jadi magnetic tape sendiri itu adalah alat penyimpanan data yang menggunakan pita magnetik digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk berkas secara linear serta sering digunakan dalam arsip data besar dan backup. Nah, mungkin dari eh, Dinta ataupun Farhan pernah megang atau pernah lihat ya itu magnetic tape yang dulu banget pernah digunakan gitu. Kayak contohnya kayak kaset audio itu magnetic tape karena apa namanya dia membuat apa namanya terbuat dari eh, tape juga untuk plastiknya. Kemudian juga ada backup tape ya dan masih banyak lagi. Adapun kelebihan magnetic tape sendiri, pertama kapasitas penyimpanannya besar, terus biaya rendah per gigabit dan dapat digunakan untuk backup data jangka panjang. Dan kekurangan dari magnetic tape sendiri untuk apa namanya untuk akses ataupun speed dari tersebut eh, sedikit lambat ya dibanding dengan SSD yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian slide selanjutnya organisasi berkas pada magnetic tape dia mengacu pada cara data disusun dan diakses pada pita magnetik. Jadi untuk eh, berkas pada magnetic tape sendiri jadi ada dua. Pertama untuk struktur linear, itu data disimpan secara berurutan di sepanjang pita. Dan yang kedua, dia menggunakan blok data. Nah, di mana data dibagi menjadi blok-blok dan disimpan dalam urutan tertentu untuk akses yang lebih efisien. Nah, untuk blok data ini akan dibahas di slide selanjutnya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Silakan, Mas Firdaus. Oke, untuk metode blocking itu adalah cara untuk menyimpan data dalam blok-blok besar untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan waktu akses. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu data dibagi menjadi blok besar yang disusun berurutan. Blok data sering dikali diisi dengan ukuran tetap, mengurangi overhead dari proses pencarian dan pemindahan data. Eh, fleksi untuk kelebihannya meningkatkan kecepatan transfer data dan mengurangi waktu
pencarian data. Untuk metode non-blockingnya adalah metode yang tidak memerlukan blok data penuh untuk disusun dan memungkinkan akses data lebih fleksibel. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu fleksibilitas, data dapat diakses tanpa menunggu blok penuh terisi, memungkinkan penataan data yang lebih dinamis, dan akses cepat dalam beberapa skenario. Untuk kelebihannya, fleksibilitas penyimpanan lebih fleksibel tanpa ukuran blok tetap. Yang kedua, akses lebih cepat, dapat mengakses data lebih cepat dalam kondisi tertentu. Ini di sini ada blocking dan non-blocking. Kriterianya pengorganisasian data, fleksibilitas, kecepatan akses, dan efisien ruang. Yang blocking itu terdiri dari data dibagi dalam kelompok besar, kurang fleksibel, akses lebih cepat, efisien dalam ruang penyimpanan. Sedangkan non-blocking itu data tidak dibagi dalam blok tertentu, lebih fleksibel, akses lebih lambat dalam kondisi tertentu, kekurangan efisien dalam ruang penyimpanan. Ini di sini ada ciri-ciri cara kerja magnetic tape. Satu, perekaman data. Data digital dikodekan dalam bentuk pulsa magnetik atau bisa disebut bit di permukaan pita. Perekaman dilakukan oleh read wet head saat pita berjalan di bawahnya. Pita bergerak dalam satu arah secara linear atau bisa disebut juga maju atau mundur. Terus ini pembacaan data. Head membaca medan magnet yang tersimpan di permukaan pita. Data bisa secara terurut dari posisi awal hingga akhir. Sini tiga ada pita berjalan dalam reel, tab tersimpan dalam cartridge atau reel. Motor menggerakkan pita secara presisi agar dapat dibaca atau ditulis di posisi yang tepat. 4. Kontrol gerak tab. Saat data akan dibaca atau ditulis, tab drive mengontrol kecepatan dan posisi pita. Untuk menunjukkan record tertentu, tab harus digerakkan melewati record sebelum berada dari disk yang bisa langsung lompat ke sektor. Penyimpanan gap atau blok. Terdapat inter-record gap atau juga bisa disebut IRG antara record untuk memberi ruang start atau stop. Dalam metode blocking, beberapa record digabungkan dalam suatu blok untuk efisiensi. Videonya nih ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita lanjut ke video ya. Jadi untuk video sendiri, ini cara kerja dari magnetic eh, tape. Bentar. Ini videonya. Jadi di sini ada tape play. Nah, dia buat memulai, untuk memulai suatu rekaman ya. Nah, lanjut nanti ada tab rewind. Nah, tab rewind sendiri itu fitur yang memungkinkan pengguna untuk memutar kembali pita magnetik ke posisi awal. Jadi yang pertama, video pertama itu untuk memulai eh, rekaman, dan untuk rewind sendiri itu untuk memutar kembali pita magnetik ke posisi awal. Seperti itu. Ini cara kerja dari magnetic tape ya, salah contoh dari kaset audio.
Oke. Jadi kesimpulannya untuk magnetic tape sendiri di lebih ke metodenya ya. Untuk metode blocking itu ideal untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan akses tinggi dan pengorganisasian data yang lebih efisien. Dan yang kedua itu ada metode non-blocking, juga lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pengambilan data. Seperti itu. Nah, mungkin untuk presentasi dari kami sekian ya. Nah, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada di sini ada pesertanya Mbak Dinta dan Mas Farhan ya. Mungkin untuk apa namanya? Untuk pertanyaan pertama, apa itu magnetic eh, tape dan berikan contohnya dua saja. Silakan Mbak Dinta bisa bantu jawab. Oke, tadi pertanyaan tentang magnetic tape ya. Jadi magnetic tape itu alat penyimpanan data yang menggunakan pita magnetik yang biasanya itu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk berkas secara linear dan biasanya dia digunakannya dalam arsip data yang besar dan backup. Dan tadi contohnya itu ada kaset audio dan backup tape. Oke, betul. Betul sekali untuk jawabannya. Makasih Mbak Dinta untuk jawabannya. Oke, mungkin sama untuk pertanyaan kedua ya. Eh, apa perbedaan dari blocking dan non-blocking yang mungkin tadi juga ada ya yang udah dijelaskan oleh Ripan. Silakan Mas Farhan bisa bantu jawab. Baik, untuk perbedaan blocking dan non-blocking dalam kriteria pengorganisasian data, blocking itu dia dibagi dalam bentuk blok besar, sedangkan non-blocking itu data data tersebut tidak dibagi dalam blok tertentu. Untuk dalam kriteria fleksibilitas, blocking itu lebih kurang fleksibel dibandingkan yang non-blocking. Sedangkan dalam kecepatan akses, blocking itu memiliki akses yang lebih cepat dibandingkan non-blocking. Kenapa? Karena akses non-blocking itu lebih lambat dalam kondisi tertentu dalam kecepatan akses. Nah, yang terakhir adalah dari efisiensi ruang. Dalam kriteria efisiensi ruang, blocking itu lebih efisiensi dalam penggunaan penyimpanan ruangnya dibandingkan non-blocking. Apakah sudah benar? Oke, sudah benar. Baik, terima kasih. Ya. Makasih. Eh, mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara Ripan dan Firdaus. Kalau misalkan nggak ada, kita cukupkan untuk presentasi hari ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada aman, Oke, aman. siap. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk presentasi di pagi hari ini terkait dari sistem perorganisasian magnetic tape yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Semoga bermanfaat ilmunya yang sudah kita presentasikan. Terima kasih Mbak Dinta dan Mas Farhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.